Halo teman-teman, kita sudah sampai di topik ke-31. Di video ini kita akan belajar Shape Tool di Photoshop CS6. Khususnya kotak, kotak dengan sudut melengkung, dan lingkaran. Sebelum teknis, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kalau kita perhatikan desain-desain profesional, baik poster seminar, brosur kampus, atau event besar, banyak yang memakai bentuk sederhana seperti kotak dan lingkaran. Kenapa? Karena memang simple itu keren. Bentuk sederhana memberi kesan bersih, rapi, dan elegan. Dan itu lebih mudah diterima mata audiens. Saya suka desain yang simple-simple, sederhana, menggunakan rectangle, rounded rectangle gitu ya. Flyer ini saya buat menggunakan ellipse tool. Kalau teman-teman punya My Telkomsel atau My M3 ya di HP, itu kebanyakan pakai rectangle, rounded rectangle, ellipse. Kayak gini ini kan rounded rectangle, ellipse. Ini rounded rectangle. Ini sih perpaduan antara rectangle dan rounded. Ini juga rounded rectangle itu. Karya-karyaku juga pakai yang simple-simple juga. Nah, seperti ini. Ini kan rounded rectangle. Ini rectangle. Yang ini juga rectangle, rounded rectangle. Ini hanya pakai ellipse. Ini rectangle, rounded. Teman-teman harus tahu nih caranya nih. Ada di sini semua teman-teman. Klik kanan, rectangle, rounded, ellipse ada di sini. Pertama kita belajar rectangle. Klik kiri. Perhatikan, pastikan pick tool mode atau mode pick toolnya di bagian option bar ini. Ini ada 3 pilihan. Pixel jarang dipakai. Shape, kita belajar yang shape. Klik shape, tekan enter untuk menyelesaikan perintahnya. Bisa bikin kotak, persegi panjang, dan garis dengan rectangle ini. Caranya kalau mau proporsional, tekan dan tahan shift di keyboard, klik dan drag. Kalau mau buat persegi panjang, klik kiri tanpa shift, tarik ke kanan. Atau panjang ke bawah, klik kiri, tarik ke bawah. Kalau mau buat garis, tipiskan aja. Ini horizontal. Ini vertikal. Seperti itu teman-teman. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke rounded rectangle. Yang di sini. Nah, untuk rounded rectangle ada sudut radiusnya. Di bagian option bar, sudut radius ini semakin tinggi angkanya, maka sudut lengkungnya itu semakin halus. Contoh, saya buat 10. Tekan enter. Klik kiri, tahan tombol shift, tarik. Ini yang saya maksud dengan sudut radiusnya. Karena ini 10, jadi sedikit aja lengkungannya. Coba kita tambahkan menjadi 50. Tekan enter. Klik tahan shift untuk proporsional, tarik. Lihat perbedaannya. Yang ini radiusnya 10, yang ini sudut radiusnya 50. Nah, bagaimana dengan persegi panjang dengan sudut melengkung? Aktifkan dulu. Klik kiri tanpa tombol shift, tarik. Seperti itu teman-teman. Dan dicoba di rumah. Oke. Ini rounded rectangle. Untuk ellipse gimana? Untuk ellipse itu lingkaran. Klik kiri. Nah, untuk lingkaran sempurna, tekan tombol shift dan tahan. Klik lalu drag. Kalau tanpa tombol shift, maka jadinya seperti ini, oval. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Nah, sekarang
kita buat satu kotak, satu rounded rectangle, dan satu ellipse. Bagaimana cara memberi warna ini? Aktifkan layernya, kemudian pastikan tool yang aktif itu bagian ini, rectangle atau rounded rectangle kah gitu ya, supaya di option bar opsi untuk mengubah warnanya itu muncul. Fill, klik. Di sini ada banyak pilihan. Kalau kita pilih ini, maka gambarnya hilang. Artinya, fill itu warna di dalam. Kalau stroke itu warna di luar, outline, garis luar. Kalau kita aktifkan, dia muncul. Kalau stroke-nya kita klik yang none, maka gak ada sama sekali. Ya, tapi tetap ada, layernya ada. Ya, cuma fill-nya gak ada, stroke-nya juga nggak ada. Kita coba satu warna dulu, klik ini. Jadi di dalamnya ada warna. Untuk stroke-nya kita pilih warna kuning misalnya. Nah, ketebalan garisnya di sini, size-nya kita beri 8. Tekan enter. Seperti itu. Kita ke rounded. Aktifkan tool yang ini, kemudian di fill-nya kita pilih gradasi. Oke, kita tarik ke bawah seperti ini bisa. Ada banyak preset di sini. Misalnya kita pilih 3 warna, lalu kita ubah-ubah warnanya. Seperti itu. Ubah angle-nya. Untuk stroke-nya kita bisa gunakan gradasi juga. Seperti itu. Untuk ellipse kita mau fill-nya nggak ada, hanya sisa stroke dengan efek gradasi. Seperti ini. Mudah sekali teman-teman. Kita contohkan sebentar cara membuat seperti ini. Dengan rounded, rectangle, dan ellipse. Saya sudah ketikkan teks-teksnya. Jadi tidak perlu mengetik ulang biar tidak terlalu lama video ini. Kita aktifkan contohnya di sini. Kita buat opacity-nya 20, kita kunci. Nah, ini pakai rounded rectangle tool. Oke, kita buat ini. Aktifkan rounded rectangle tool. Radiusnya 50. Klik, tahan, dan tarik. Seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, efeknya, fill-nya nggak ada, hanya ada stroke-nya. Maka kita beri stroke-nya aja. 1, kita beri warna putih. Dan fill-nya kita hilangkan. Ternyata garisnya itu lebih tipis. Kita bisa memasukkan angka koma. 0, koma di sini bukan pakai koma tapi titik. 0,5 setengah. Oke. Kita luruskan. Oke. Kemudian ini kita ke atas dulu. Bagian ini juga ya konsultasi sekarang. Jadi ini pakai rounded rectangle tool. Klik kiri, tahan. Perhatikan radiusnya, jangan lupa ya. Kira-kira seperti ini dan warnanya fill putih tanpa stroke. Kita luruskan. Lalu bagian yang ini ellipse, lingkaran. Tahan tombol shift, tarik. Kita beri warna putih seperti ini. Oke,
Kita duplikat, dan duplikat. Nah, untuk yang ini rounded rectangle ya. Kita pilih rounded rectangle tool seperti ini. Kita luruskan. Kita hapus yang ini. Nah, kemudian selanjutnya kita pergi ke sini. Oke. Nah, sudut radiusnya terlalu besar punya kita. Jadi kita ubah. Ini sepertinya 10. Masih terlalu besar 10. Kita kurangi jadi 8. Seperti ini teman-teman. Oke. Dan ini ada 2. Kita geser ke sini. Satunya beri warna merah. Kita aktifkan palet warnanya. Nah, ini kan hanya fill ya. Kemudian yang ini fill juga tapi putih. Tanpa stroke. Tanpa garis pinggir. Nah, selanjutnya kita buat yang di bawah ini. Oke, kita tetap di rounded rectangle tool, sudut radiusnya tetap 8. Kita tarik seperti ini. Kita beri warna putih. Fill ya, tanpa stroke. Seperti ini dan kita ke bawahkan. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat contohnya ada ellipse di sini. Di sini ada ellipse, kita beri warna merah. Fill tanpa stroke. Seperti ini teman-teman. Kemudian oh iya, untuk yang ini yang besar ini itu rounded rectangle tool. Oke, cuma kita jauhkan karena kita harus lebihkan ke atas. Teman-teman bisa langsung pakai angka deh. Gini caranya. Jadi setelah kita pilih rounded, jadi kita nggak main tarik seperti ini. Tapi kita langsung klik sekali. Langsung main angka. Lebarnya 19, 20, 10, 80. Radiusnya kita atur sepertinya bukan 50 itu. 75 mungkin ya. Enter. Nah, langsung jadi. Kita geser seperti ini teman-teman. Kita luruskan tengah. Oke. Dan saya sudah siapkan gambarnya. Seperti ini.
Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian konsultasi sudah, kita ke bawah deh. Kita ke bawah. Di solusi SME lainnya ini rounded juga. Oke. Kita aktifkan rounded. Radiusnya kita ubah ke 50. Klik kiri, tahan dan tarik. Kita perhatikan efeknya hanya stroke warna merah. Kita jauhkan supaya palet warnanya kelihatan. Fill-nya kita matikan. Size-nya 0.5. Kita rapikan alignment-nya seperti ini. Kita group, luruskan sama enterprise. Oke. Kita geser ke sini. Kanan ini. Ini rounded juga. Klik rounded. Itu ya. Oh iya, radiusnya kita ubah jadi 10 atau 5, 8 kayaknya ini. Klik kiri, tahan. Seperti ini teman-teman. Kemudian untuk efeknya kita beri warna yang ini aja deh. Kita luruskan, ketengahkan seperti ini, dan kita duplikat aja. Kita geser ke sini ke my add, luruskan sama my add. Ini duplikat lagi, luruskan sama ini, geser, group, dan kita distribute. Oke, grup lagi, kita luruskan sama ini. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Kita sudah ini matikan palet warnanya seperti ini. Nah, kita sudah buat seperti aplikasi, tampilan aplikasi atau website di My Telkomsel. Ini hero section dan ini section yang lainnya gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan warna merah. Kita ubah warnanya dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Luar biasa bukan? Jadi desain yang simple, sederhana, itu rahasianya ada di shape. Shape yang rectangle, rounded, ellipse. Ya, saya jarang sekali menggunakan yang ini. Tapi untuk custom shape tool, ini untuk tingkat lanjutan sih sebetulnya. Jadi di sini ada beberapa yang sudah disediakan oleh Photoshop gitu ya. Jadi kita tidak perlu menggambar ulang. Tapi ini hanya beberapa. Kayak ini nih, nada nih. Klik kiri, tahan gitu ya. Selesai, sudah jadi. Atau kita pilih yang lainnya. Custom shape tool. Pilih ini nih, kayak komen-komen gitu ya. Kita nggak perlu gambar sendiri. Dan ya, seperti ini. Ini sudah kita desain. Simple, sederhana, itu rahasianya ada di rectangle, rounded. Dan informasi ya teman-teman. Jadi sekarang sudah jarang sekali menggunakan rectangle. Desain-desain yang sekarang lagi rame gitu ya. Kalau dulu rectangle itu masih rame. Tapi sekarang sudah geser trennya ganti ke rounded. Kayak gini kan tampak seperti rectangle. Tapi kalau kita zoom, kita dekati, itu pasti ada sudutnya, sudut lengkung. Jadi ini bukan rectangle tapi rounded rectangle, ada sudut lengkungnya. Yang ini juga
Teman-teman perhatikan deh, desain-desain aplikasi, UI, UX, dan lain sebagainya biasanya kebanyakan pakai efek lengkung atau sudut. Nggak hanya kotak, tapi kotak itu pasti dibutuhkan karena kan ada garis masih gitu ya. Jadi kadang perpaduan antara rectangle, rounded juga. Selamat berkreasi. Dengan rectangle, rounded rectangle, dan ellipse, kamu sudah bisa membuat flyer terlihat jauh lebih profesional. Ingat, desain bagus bukan soal banyak efek rumit, tapi bagaimana kita mengatur bentuk sederhana dengan rapi. Dan seri ini, sekali lagi, saya buat untuk pemula. Tujuannya sederhana, agar lembaga pendidikan punya desainer andal yang bisa membuat visual berkualitas dengan percaya diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.